New Generation, welcome to NGC Online Service. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Tuhan ya. Oh ya, saya juga mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung di ibadah online kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus untuk sepanjang hari ini ya Tuhan, Kau telah memberikan kami kesehatan dan perlindungan selalu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Yesus. Kau berkati ya Tuhan pelayan-pelayan yang sudah menyiapkan ya Tuhan. Dan Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini akan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah. Shalom NGC, berikan semangatmu bagi Tuhan, haleluya. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kaulah menara dan kota kami Tuhan. Jesus. Dengan semangat katakan, aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung
katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, Jesus. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan-Mu bagi setiap kami ya Yesus. Oh, biarlah pujian kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku.
jiwaku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yes, Jesus. Dia Yesus lama bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
Segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Jameson. Untuk hambanya dipersilakan. Selamat bertemu kembali rekan-rekan NGC. Sore hari ini kita ada di dalam ibadah bersama. Nah, melalui ibadah kita pada sore ini, kita akan belajar banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ajak saudara untuk kita berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini oleh kasih dan anugerah-Mu kami kembali bersama-sama beribadah. Kami akan menikmati firman-Mu, merenungkan firman-Mu, agar setiap firman-Mu menjadi rema untuk kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan kami, memulihkan dan membaharui kami, dan membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Urapi kami semua agar setiap kebenaran firman-Mu kami boleh terima dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah yang hidup. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan akhiri minggu terakhir pada bulan Februari, dan kita akan masuk ke bulan yang ketiga tahun ini, yaitu bulan Maret. Nah, kalau saudara renungkan selama 2 bulan ini, apa yang sudah saudara lakukan? Apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, ini menjadi sebuah perenungan mengakhiri bulan Februari dan memasuki bulan yang ketiga, bulan yang Maret, akan menjadi sebuah perenungan yang akan menguatkan, meneguhkan kita, saudara dan saya, di bulan Maret yang akan datang. Senin lusa loh, tanggal 1 Maret ya. Nah, kita akan renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya saudara siap untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita akan nikmati semua firman yang akan diberitakan pada sore hari ini. Nah, mari lihat Alkitab saudara di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Tema khotbah kita pada sore hari ini adalah Jesus is the answer. Nah, ini sebuah kata kalimat yang begitu terkenal di seluruh dunia. Tetapi sebetulnya kalimat ini masih terpotong, ya. Jesus is the answer. The answer of what? Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban. Tapi jawaban untuk apa? Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, saya akan bacakan untuk saudara. Firman Tuhan berkata begini. Sebab upah dosa itu adalah pelanggaran akan hukum-hukum Allah, pelanggaran akan firman Allah. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Perhatikan, Tuhan kita. Sekali lagi, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah bagi saudara dan saya adalah hidup. Karunia Allah itu adalah hidup yang kekal, saudara, yaitu di dalam Kristus, di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, melalui perenungan ayat firman ini kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kejatuhan satu orang, Adam, dosa mengikuti manusia saat ini. Tetapi oleh pengampunan dan kebenaran hidup satu orang, Yesus Kristus Tuhan kita dibenarkan oleh karunia Allah. Kita dikuatkan, kita dikuduskan, dan kita menjadi anak Allah, dan kita beroleh hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya mengajak saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara.
supaya kita dimeteraikan sebagai anak Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Namun pada sore hari ini kita akan belajar bahwa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saudara, Tuhan dan Juru Selamat saya adalah jawaban. Arti Yesus adalah jawaban adalah Yesus menjawab setiap doa dan permohonan, tapi tidak hanya itu. Yesus menanggapi setiap kehidupan saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara tersenyum kepada rekan yang ada di sekitar saudara, Yesus tanggapin itu sebagai sebuah kebaikan yang saudara lakukan. Saudara berdoa, Yesus tanggapin itu sebagai sebuah iman, percaya kepada Dia. Yesus menanggapi kehidupan saudara dan saya. Nah, kenapa disebut Yesus sebagai jawaban? Yesus itu jawaban karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang setuju percaya katakan amin. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan ke-11 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung." Supaya pilihan Tuhan atas diri saudara semakin teguh, supaya panggilan Tuhan atas kita semakin teguh, berusahalah sungguh-sungguh. Dia memanggil kita untuk menjadi anaknya, untuk menjadikan kita umat pilihannya. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, apakah orang hari-hari ini masih memegang keyakinan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Untuk menjadikan Dia sebagai Raja dan penguasa, pemilik kedaulatan di dalam hidupnya? Ini menjadi sebuah perenungan. Sebab kalau saudara tetap yakin dan percaya, 2 Petrus 1 ayat 11 berkata, "Demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh," saudara. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Juru Selamat saudara dan saya, Yesus Kristus, akan mengaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi Allah itu keselamatan kita. Dia Juru Selamat kita. Dia yang menyelamatkan kita. Kita percaya dan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmur kita. Sebab Dia telah menjadi Juru Selamat kita. Jadi Yesus adalah jawaban bagi dunia ini yang memiliki hubungan yang tidak baik, yang rusak, bahkan yang jauh dari Tuhan, yang putus hubungannya dengan Tuhan. Yesus adalah jawaban. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menghakimi dirimu dengan kesalahan dan dosa yang kau perbuat. Percaya dan yakin sore hari ini ada satu jawaban di dalam hidup saudara, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang sedang mengalami kegalauan, mengalami ketidakpastian, sehingga mereka seringkali merasakan, apakah Tuhan masih mendengar doa saya? Apakah Tuhan masih memperhatikan saya? Apakah Tuhan masih mengingat saya? Saya mau sampaikan kepada saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang selalu memperhatikan dan menanggapi kehidupan saudara. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang selalu peduli dengan saudara. Roma 5 ayat 18 berkata begini, "Sebab itu, sama seperti oleh satu orang pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu orang perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup." Jadi
dosa yang dibawa oleh manusia itu sudah ditebus oleh kebenaran Yesus. Dosa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu sudah ditebus oleh Yesus. Nah, saya mau tanya saudara, ya, kalau anak-anak muda sekarang kan suka ditanya ya. Nah, menurut saudara nih, menurut saudara ya, saya mau tanya saudara, kenapa sih mobil atau motor itu berhenti pada saat lampu lalu lintas di perapatan itu merah? Menurut saudara kenapa berhenti? Coba renungkan sebentar. Ada yang mungkin berpikir, oh ya kan undang-undang lalu lintas mengharuskan orang berhenti di saat lampu merah. Tapi jawaban sederhananya saudara, kenapa mobil dan motor berhenti ketika lampu merah? Ya karena motor dan mobil itu direm, makanya dia berhenti. Nah saudara, kenapa kehidupan kita mengalami stagnasi dan tidak move on? Karena saudara rem hidup saudara. Banyak hal yang membuat hidup saudara berhenti. Keputusasaan, permasalahan, putus dengan kekasih. Banyak hal membuat orang kehidupannya berhenti karena dihentikan oleh dia sendiri. Tetapi Yesus, saya mau beritahu saudara, ada kabar baik sore hari ini. Yesus membawa saudara untuk melanjutkan hidup saudara. Itulah jawaban bagi saudara sore hari ini. Jangan berhenti dengan hidupmu saudara, tapi terus lanjutkan hidup bersama dengan Yesus. Setuju katakan amin? Amin saudara. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi, karena Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus is the way, the life and the truth. Dan Yesus itu memberikan semua kesempatan, semua peluang, semua kehidupan yang membawa saudara semakin baik. Jesus is the answer to our current life. Jesus is the answer to our future life. Jadi Yesus itu kenapa lakukan ini? Karena Dia mengasihi saudara. Kenapa Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kenapa Yesus mau menanggung dosa kita? Karena kasih-Nya begitu besar atas saudara dan saya. Ada satu, sebetulnya ini kata-kata gombalan cowok ke cewek. Tapi sebetulnya ketika saya renungkan, ya sebetulnya Yesus juga melakukan yang sama. Nah, dikatakan begini, kalau saya tanya nih, yang cewek jangan baper ya, yang cewek, yang cowok juga biasa aja, ya. Apa bedanya jam 12 siang dengan kamu? Dengan saudara? Bedanya apa? Jam 12 siang dengan saudara? Apa ya? Aduh, kalau pikir-pikir ilmiah sih nggak ketemu jawabannya, gitu loh. Tapi kalau pikir-pikir secara simpel, kalau jam 12 siang itu, apalagi kalau bangun tidur, kesiangan bro. Tetapi kalau kamu, kesayangan. Itu kata Tuhan Yesus buat saudara sore hari ini. Saudara adalah kesayangan Tuhan. Saudara adalah biji mata Tuhan. Dan percaya satu perkara, sekalipun semua dunia ini keadaannya tidak baik dalam pikiran pandangan orang, tapi sore hari ini saya mau beritahu kabar baik. Saudara adalah kesayangan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada tanya, apa bedanya jam 12 siang dengan saudara? Jawab, ya kalau jam 12 siang itu kesiangan. Tapi kalau saya adalah kesayangan Tuhan Yesus. Setuju?
Yeah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa ada kehidupan yang tidak baik di masa lalu, tetapi oleh Yesus yang adalah jalan dan kebenaran hidup, Dia ubahkan kehidupan yang tidak baik menjadi baik. Yang berdosa dibenarkan. Dan semua keadaan kehidupan kita saat ini yang menurut orang lain tidak baik, tapi menurut Yesus itu baik ketika Dia mengubahkan hidup saudara menjadi benar di hadapannya. Jadi, kalau ada pertanyaan sekarang, apa bedanya lukisan sama saudara? Kalau lukisan, makin lama dipandang makin antik. Wah, makin menarik. Tetapi kalau saudara, makin lama dalam pandangan Yesus, saudara makin cantik, makin indah, makin berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini kita renungkan kenapa Yesus adalah jawaban. Karena Yesus itu maha hadir, omnipresence. Dia maha hadir. Dia ada di dalam setiap kehidupan saudara, bahkan ketika saudara tidur sekalipun. Saya mau tanya saudara, ketika saudara tidur, terus mau bangun tidur, apakah saudara minta berdoa dulu mau bangun tidur dan minta kepada Tuhan, Tuhan bangunin saya dong supaya saya bangun gitu, terus tiba-tiba malaikat gaplok saudara dan saudara sadar begitu? Enggak. Tapi saudara bangun spontan ketika saudara bangun tidur. Karena apa? Ada pengendali hidup saudara yang maha hadir di dalam hidup saudara, yaitu Yesus. Itu sebabnya Dia adalah jawaban. Jadi ketika kita senang atau susah, Yesus ada buat kita. Yesus selalu hadir. Bahkan ketika manusia keluar dari kehidupan kita ketika kita susah, Yesus tetap ada. Ketika orang lain menjauh dari kita ketika kita susah, Yesus tetap ada. Nah, saya mau tanya saudara, ini kita hari ini biar fun dikit ya, jangan terlalu serius. Saya mau tanya saudara, gimana caranya supaya orang yang ada di dalam rumah itu keluar dari rumah? Orang yang ada dalam rumah, dari dalam rumah, ya, keluar dari rumah. Oh, mungkin ada yang berpikir, teriak panggil, Bijay, keluar gitu supaya dia keluar. Ya, itu butuh effort dan butuh satu ekstra tenaga. Ada yang ya supaya dia keluar bang, lempar rumahnya pasti keluar. Ya, itu kriminal. Jangan lakukan itu, nggak boleh. Habis gimana dong? Tekan aja belnya, nanti pasti ada yang keluar. Bel rumahnya tekan, nanti pasti ada yang keluar rumah. Nah, maksudnya apa saudara? Sesungguhnya orang bisa keluar masuk dalam kehidupan kita dengan mudah. Tetapi Yesus tetap ada bersama dengan saudara. Yesus tetap hadir di dalam kehidupan saudara. Yesus mengasihi saudara, dan apapun keadaanmu saat ini, Dia ada di dalam hidupmu. Dia ada di dalam hatimu. Setuju, katakan amin. Yes, ya, karena Yeremia 29 ayat 13 berkata begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan temukan aku. Saudara, nggak dikatakan kalau kamu mencari pagi atau malam, no. Nggak dikatakan kalau kamu mencari waktu butuh atau waktu nggak butuh, nggak. Firman Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan temukan aku. Artinya anytime. Jadi apapun situasinya, kalau saudara merindukan Tuhan, saudara akan temukan Yesus di dalam hidup saudara. Karena Dia maha hadir dan Dia ada di dalam hati saudara. Setuju, katakan amin. Jadi percayalah, Yesus itu jawaban bagi saudara dan saya. Apapun keadaan saudara, aduh hubunganku dengan Tuhan sudah tidak baik, Dia memulihkan dengan pengampunan dan menyucikan, menguduskan saudara, membenarkan saudara. Waduh, saya ini sekarang lagi susah, lagi nggak tahu harus berbuat apa. Saya stagnasi, mau melangkah nggak mampu, mau move on nggak bisa, itu mantan kebayang terus.
Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, saudara. Percaya kepadanya, maka dia akan bukakan jalan kepada saudara. Dan Yesus adalah jawaban atas setiap masalah kehidupan saudara setiap hari. Apapun, dia adalah jawaban. Kenapa? Karena dia maha hadir. Bahkan saat berdosa pun dia tahu saudara lakukan itu. Apakah saudara sengaja, tidak sengaja, dia tahu saudara lakukan itu. Dan dia setia untuk mengampuni kita ketika kita mengaku dosa kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau ada orang yang menyebalkan hari-hari ini, jangan saudara pedulikan, jangan saudara pusingkan hal-hal yang negatif seperti itu, karena itu akan mendegradasi iman saudara kepada Tuhan. Tetapi bawa diri saudara semakin dekat dengan Tuhan dan bersukacita bersama dengan Tuhan, dan alirkan, bagikan kasih sukacita itu kepada orang lain. Saya mau tanya, ayam apa sih yang menyebalkan hari-hari ini? Coba pikirkan, ayam apa yang menyebalkan hari-hari ini? Kan suka nih makan fried chicken, ayam bakar, ya, ayam rica-rica, ayam geprek. Ayam apa yang menyebalkan? Ayam yang habis ketika nasinya masih banyak. Itu nyebelin tuh. Makan ayamnya habis, nasinya masih banyak. Ya, jangan berpikir terlalu serius dengan orang-orang yang menyebalkan. Ya, karena saudara akan cepat tua kalau saudara terlalu stres dengan orang-orang yang berperilaku negatif. Tetapi bagikan sukacita bagi orang yang sedang berperilaku negatif. Bagikan damai sejahtera bagi orang yang sedang stres. Doakan mereka, ya. Jadi kalau saudara sedang makan, ayamnya sudah habis, jangan sebel, ya. Jangan sebel. Ya, udah makan saja sekenyangnya, semampunya saudara. Nah, ini yang mau saya sampaikan pada sore hari ini kepada saudara. Dan saya sangat rindu, saya sangat berharap, yuk move on, bergerak maju di bulan Maret. Ya, jangan stagnasi. Hidup saudara harus terus melangkah. Kalau saudara kelas 3 SMA, SMK saat ini, mulai pikirkan apakah saudara kuliah, bekerja, atau ikut pelatihan-pelatihan. Pikirkan, bergerak maju. Ada masalah, ada situasi tidak baik, Yesus jawaban buat saudara yang membuka segala kesempatan dan peluang dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang mencari pekerjaan hari-hari ini, jangan berhenti. Terus bergerak, yakin dan percaya Tuhan buka jalan untuk saudara, sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Cari terus peluang untuk saudara bisa bekerja. Kalau saudara sedang berusaha dengan wira swasta, jangan patah semangat kalau dagangan saudara masih lakunya Senin Kamis. Terus usahakan yang terbaik sampai saudara bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan ada di dalam hidup saudara. Bawa hidupmu semakin dekat dan semakin sungguh-sungguh melayani dan menyenangkan hati Tuhan, menyembah kepada Bapa yang Maha Baik. Yang percaya katakan amin. Saya mau berdoa buat saudara agar saudara alamin terobosan di bulan Maret tahun 2021 ini. Mari siapkan hatimu saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita tahu pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini, sebab kekuatan anugerah Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan memulihkan hubungan kami dengan Tuhan secara pribadi. Kami akan semakin sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Kami akan semakin sungguh-sungguh berdoa. Kami akan semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Bawa kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara, dan kami muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
Tuhan pimpin kami Bapa, supaya dalam kehidupan kami, apapun yang anak-anak muda butuhkan, anak-anak muda New Generation Community, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, mereka mencari Tuhan dan menemukan jalan di dalam kehidupan. Sebab Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup bagi setiap anak-anak muda yang sedang mencari identitas, yang sedang move on, yang sedang bergerak maju, yang sedang meraih masa depan, cita-cita mereka, yang sedang berusaha. Tuhan menyertai dan menolong mereka. Dan Engkau memberkati semua umat-Mu, anak-anak muda di kota ini, di kota Bandung, khususnya New Generation Community, dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam kehidupan mereka sehari-hari, Engkau Allah yang maha hadir di dalam hidup mereka. Di dalam hati dan pikiran mereka selalu merenungkan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang tidak disukai, hal yang negatif yang mencoba mengganggu, menggoda, dan menjatuhkan. Tetapi bersama dengan Tuhan, anak-anak-Mu semakin kuat, kami umat-Mu semakin teguh di dalam kebenaran dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang studi, yang akan masuk masa-masa ujian. Berkati semua anak-anak muda yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, biar mereka menemukan pekerjaan yang terbaik dalam hidup mereka. Berkati anak-anak muda yang saat ini sedang berwira swasta, membuka usaha online, usaha yang sedang mereka rancangkan. Tuhan berkati supaya pekerjaan dan usaha mereka Tuhan buat berhasil. Mereka akan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, hamba yakin dan percaya Engkau menjawab doa dan permohonan kami bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ketika mereka berseru Tuhan Yesus, tolong mereka, berkati mereka. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka. Kekuatan anugerah dan kasih Tuhan tidak hanya menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka, tapi terlebih utama menyembuhkan dan memulihkan mereka dari segala dosa dan pelanggaran. Dan Tuhan membenarkan mereka menjadi orang-orang yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dan mereka menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan sore hari ini. Berkat Tuhan menyertai engkau, melimpah bagimu. Dan sekarang terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya bersama, katakan amin. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan, New Generation Community dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Move on, tetap bergerak maju, jangan stagnasi, dan berjalan bersama dengan Yesus. Sukacitamu akan penuh. Amin. Wow, firman Tuhan yang sangat memberkati, bukan? Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, sekian sudah ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa share link ibadah kita supaya banyak orang yang terberkati. Happy Saturday dan sampai ketemu Sabtu depan. God bless you. Jangan